Hari-hari berat Kirana Larasati selama mengikuti jalannya sidang gugatan cerai berakhir sudah. Kini pernikahannya dengan Tama Ganjar tinggal menunggu 14 hari sebelum putusan cerai dinyatakan inkrah. Jika tidak ada upaya hukum dari pihak Tama, secara resmi mereka akan menerima akta cerai. Setelah itu, setiap bulan Tama berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya dengan nilai 5 hingga 10 juta rupiah. Berjalan baik-baik aja. Berjalan baik-baik seperti apa sih? Kalau boleh tahu? Udah biar putusan perstek dalam arti tidak dihadiri oleh pihak tergugat atau Mas Tama. Kemudian hak asuh anak Tio berada di Mbak Kirana dan bapaknya Mas Tama diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah setiap bulannya pada Tio anaknya. Kita tunggu karena setelah putusan ini nanti ada pemberitahuan buat Mas Tama, pemberitahuan isi putusan. Nah, setelah adanya pemberitahuan isi putusan dihitung 14 hari, baru bila mana tidak ada upaya hukum dari Mas Tama, berarti putusan perkara ini sudah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, maka buat Mbak Kirana dan Mas Tama bisa mendapatkan akte cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selain soal kewajiban memberi nafkah setiap bulan, Tama juga masih diberi kebebasan untuk bertemu buah hatinya. Apalagi seperti kata Kirana, hubungan mereka juga tetap baik meski sudah sepakat untuk berpisah. Selalu komunikasi. Mengenai apa komunikasinya Mbak Kirana? Selalu mengenai anak. Terus berapa mungkin? Ini sih ya. Sebelum proses ini, proses berjalan dia masih tetap ketemu. Makanya kemarin kan ketemu pas Mas Tama datang ke Jakarta membawa semacam surat pernyataan kesanggupan lah untuk memberikan nafkah pada anak. Nah, tidak ada gunung ini, karena dari awal kita mengajukan gugatan gunung ini. Rumah tangga Kirana Larasati dengan Tama Ganjar yang dibangun sejak 22 Agustus 2015 itu memang sudah sering diwarnai konflik. Selain menikah diam-diam, Kirana yang kelahiran 29 Agustus 1987 itu sempat mengakui rumah tangganya dengan Tama sering diwarnai percekcokan. Itu yang kemudian membuatnya memutuskan menggugat cerai sang suami pada 21 April 2017. Karena kondisinya kurang fit dan mungkin karena terbawa emosi keterangan saksi ibunya, ya, ada rasa ya sedih lah. Pasti sudah mulai tidak ada kecocokan aja itu. Sudah mulai sejak kelahiran anaknya pertama itu. Kalau dari kesaksian tadi ada apa namanya? Yang pasti orang tiga nggak ada, ya, cuma ya itu aja sudah tidak ada kecocokan. Mungkin ya setelah menikah ada perubahan gitu kan. Dan memang kan saksi hanya mendapatkan cerita dari Tapi KDRT enggak? 100% total mertes profesionalitas kerja. Aura inilah yang kental mewarnai lokasi syuting sinetron Berkah Cinta. Bagaimana tidak, demi totalitas akting, Doni Michael rela mencukur habis kumis dan jambangnya demi peran baru Doni sebagai Tama yang mengalami perubahan wajah dengan Giorgino Abraham. Perubahan drastis wajah Doni tersebut bahkan konon menuai protes dan kekagetan Aryani Fitriana sang istri karena dilakukan secara mendadak oleh Doni tanpa izin Aryani istrinya. Pas pulang, Rian tuh langsung, jenggotnya kemana? Aku udah lama ngeliat kamu begini. Gitu. Pas aku lagi isko boboan gitu aku, ayo isko, dia mukanya gini. Kenapa? Mamanya langsung, ini bukan papa nih kakak. Sebagai seniman ya aku harus ngejalanin apa yang diminta sama skenario, sama sutradara. Dan aku rasa juga kayak nge-explore lagi. Uniknya penampilan dan peran baru Doni Michael yang bertukar tempat dengan Giorgino Abraham itu pun kabarnya memicu perbincangan panas di sosial media hingga pro kontra. Kabarnya baik fans Giorgino maupun Doni sama-sama dibuat gemas emosional oleh pertukaran peran akting mereka dalam sinetron Berkah Cinta. Namun tak banyak yang tahu bahwa pergantian peran mereka tersebut tak hanya menuntut pengorbanan, tapi juga kerja keras yang tak mudah. Seperti yang dialami Giorgino Abraham yang sejak memerankan tokoh Tama, konon jadi sering diserang lelah. Greget sih, tapi greget banget. Gregetnya gimana sih? Mukanya nggak pantas banget buat jahat. Om sutradara.
Om sutradara balikin lagi dong kayak semula lagi. Banyak juga yang bilang, "Duh, balikin deh ke karakternya masing-masing," gitu. Ya, kita nggak bisa bikin apa-apa lah sebagai pemain, ya kan? Apapun yang kita disuruh sama sutradara, sama penulis, ya kita jalanin. Mau berapa kali kita harus tiba-tiba ntar Eros harus jadi Karin, meskipun menurut penonton, aduh nggak cocok banget kok jadi lebay gini, ya gimana, kita cuman patung yang kita cuma disuruh kemana kita, ke kanan ke kiri kita harus ikutin. Susah ya, susah banget kayak, karena si Doni kan punya karakter sendiri ketika dia mainkan, dan aku harus ngikutin seperti itu ya, susah, apalagi dengan Doni emang dia aktingnya bagus, dia yang sampai kapanpun saya nggak akan bisa, maksudnya benar-benar mirip sama Doni gitu. Tapi aku akan terus berusaha untuk bisa mendekati gitu. Dan emang susah juga, kayak aku mesti mempelajari beberapa karakternya Doni gitu yang dia mainkan, gerakan tangannya, cara dia menatap. Ya pasti kalau dibandingin sama sebelum-sebelumnya pasti agak tegang sekarang, karena di sini lebih teriak-teriak, terus lebih pegel aja, lebih capek sih gitu, kayak lebih berasa kan tegang terus kan. Setiap kali itu dia marah gitu, teriak-teriak apa semua. Jadi kalau masalah fisikal ya pasti lebih capek lah. Jangan lupa saksikan terus sinetron Berkat Cinta setiap hari. Oke, hanya di SCTV. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Kau jadikan aku kekasih bayangan.